Dok. Bagir mau nanya, Dok. Kan tadi Bagir abis disuruh nih sama Umi nih. Disuruh ke pasar, suruh beli beras buat zakat fitrah. Iya, buat awal banget. Iya, nggak tahu Umi, Dok, suruh beli zakat fitrah buru-buru. Habis itu pas lagi Bagir ke sana beli ke pasar, Bagir jalan nih ke sana. Biasa deh, anak-anak muda, Dok, anak milenial. Goes nih, kita lagi goes di sono. Goes sepeda, setelah goes pas nyampe rumah itu terasa di kaki tuh suka nyeri, Dok. Nyeri gitu, jadi kaki abis pulang dari goes tuh, Dok. Habis kita ngegoes, itu di kaki rasa nyeri gitu. Sebenarnya nyeri itu sendiri apa sih, Dok? Oke, berarti kita sekarang bahas masalah nyeri. Jadi nyeri itu gini, nyeri itu merupakan unpleasant. Kalau orang bilang itu pengalaman tidak menyenangkan. Oh, pengalaman tidak menyenangkan deh. Ya, atau perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh personal tiap-tiap orang, biasanya berhubungan dengan satu rangsangan dari luar yang menyebabkan atau connecting terhadap kemungkinan berbahaya, satu hal yang berbahaya atau sesuatu yang berpotensi memberikan cedera. Jadi dia itu suatu pengalaman tidak menyenangkan, gunanya sebagai tanda atau alarm bahwa apa yang kita rasakan ini, Terasa sakit gitu, Dok. rasa sakit ini dikarenakan ada sesuatu yang bisa menimbulkan cedera seperti itu. Contoh begini, gampangnya gini. Ketika Bagir tadi naik sepeda, mungkin Bagir ini kecapean. Iya sih, orang kita Kecapean udah bawa beras, mungkin tempatnya jauh dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika Bagir jalan itu, jalanin sepeda, jalannya di luar batas kemampuan ototnya. Iya sih, tadi Bagir pas ke pasar juga ngegoes sih buru-buru, Dok. Wah, kenceng, dibawa kenceng sama Bagir. Akhirnya tubuh ngasih tanda supaya hal itu tidak dilakukan dalam waktu yang lama dengan cara sakit. Dengan menimbulkan satu pengalaman tidak menyenangkan atau perasaan tidak menyenangkan di lututnya Bagir, supaya Bagir itu bisa mengurangi baik itu secara kekuatan maupun kecepatan sehingga tidak timbul cedera yang lebih lanjut. Oh, itu berarti sebenarnya nyeri sendiri itu tanda, Dok ya? Tanda dari tubuh. Pengalaman tidak menyenangkan yang dirasakan oleh tubuh. Tubuh juga Tiap berarti orang ada untuk tanda, memberikan tanda bahwa ini ada sesuatu hal yang berpotensi cedera. Oh, seperti itu. Jadi subhanallah, justru dengan adanya nyeri itu setiap manusia harus bersyukur. Itu nikmat yang luar biasa, sangat kompleks. Jadi bagaimana manusia itu bisa ketika terkena sesuatu ada yang menerima di sini alias reseptor, baik itu panas, dingin, nyeri atau apapun, jalan dengan kabelnya yang cukup bagus namanya neuron sensorik. Neuron sensorik sampai ke atas diberikan persepsi sehingga ada reaksi. Oh, seperti itu, Dok. Seperti itu. Tuh pemirsa di rumah. Jadi bahwasanya tuh nyeri sendiri itu adalah tanda, Dok. Satu nikmat dari Allah diberikan walaupun dengan perasaan tidak menyenangkan, dikarenakan di situ ada bahaya yang akan ditimbulkan dari apa yang kita kerjakan atau apa yang kita terima. Subhanallah, ya, Dok. Jadi kita sebenarnya tuh dari kita sendiri kita harus bersyukur di dalam keadaan apapun tuh, Dok ya. Saya sangat bersyukur. Tapi pengen saja nih kalau Bagir tidak punya perasaan nyeri, tidak punya nih. Bagir jalan nih, Bagir ketusuk sesuatu, kebal nih kan, nggak kerasa apa-apa. Kan akhirnya Bagir nggak tahu kalau itu ada darah keluar atau sesuatu yang robek atau ada sesuatu yang rusak nih, patah. Kalau orangnya tidak bisa ngerasa sesuatu, akhirnya dia malah memperburuk adanya cederanya dia. Dengan adanya rasa nyeri, maka pengalaman buruk apapun bisa berkurang. Contoh, ada sesuatu yang panas nih, Bagir.
pegang karena nggak tahu. Kalau Bagir tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang panas, terpegang aja kan bisa terbakar. Tapi dengan adanya rasa nyeri, kepegang dikit aja langsung Bagir memberikan reaksi. Oh, refleks gitu dok ya? Refleks. Oh, tapi dok ya, ngomong-ngomong dok masalah nyeri. Sebenarnya nyeri itu penyebabnya apa sih dok? Selain tadi goes karena mungkin kita melebihi batas kekuatan kita yang goes tadi. Sebenarnya ada penyebab-penyebab lain nggak sih dok? Dari nyeri itu sendiri. Baik, penyebabnya yang penting adalah sesuatu aksi dari luar. Aksi dari luar, jadi ada kayak rangsangan dari luar. Entah itu berupa gaya, atau berupa kayak stimulus. Panas, dingin yang terlalu berlebihan, atau benturan, trauma yang menyebabkan akhirnya diterima oleh badan kita, dan ketika itu dilihat, dipersepsikan oleh tubuh itu menimbulkan satu potensi berbahaya, maka dia memberikan aksi. Banyak sebabnya, banyak, dan sangat dipengaruhi. Kenapa kok tiap orang berbeda? Karena sangat dipengaruhi terhadap ambang batas nyeri seseorang, kejiwaan seseorang, dan sosial seseorang. Oh, itu bisa terjadi karena trauma nyeri sendiri dok? Contoh begini, cewek, kamu cubit sedikit gini, karena dia tidak biasa dicubit, maka dia bisa teriak. Atau ketusuk jarum sedikit, cas, maka dia bisa teriak lusa jadi-jadinya. Beda dengan cowok. Cowok kamu pukul aja, seandainya kalau itu terjadi sama cewek, dia bisa bereaksi berlebihan. Cowok karena mungkin dia terbiasa, mungkin dia akan bereaksi lebih ringan daripada setiap cewek. Karena cowok sendiri itu terbiasa dipukul tuh dok ya. Itu cowok petinju. Oh, itu. Untungnya Bagir nggak sering dipukul dok. Jadi kayak gitu. Jadi yang harus dipahami bahwa nyeri itu merupakan perasaan tidak menyenangkan yang terjadi terhadap seseorang, reaksi dari luar, yang bisa memberikan tanda kepada kita bahwa ini ada stimulus yang berpotensi memberikan cedera atau berbahaya terhadap tubuhnya. Akhirnya tubuh memberikan reaksi. Jadi tubuh membuat reaksi terhadap nyeri itu. Terhadap aksi yang menimbulkan nyeri ini, stimulus yang menimbulkan nyeri. Tapi dok, Bagir mau nanya lagi nih dok. Kan kalau misalnya nyeri itu bisa di tangan, dimanapun. Tapi kan keseringan yang terjadi tuh nyeri di bagian lutut dok. Nah sebenarnya tuh kalau nyeri di bagian lutut itu sendiri tuh karena faktor apa sih dok? Nyeri lutut. Nyeri lutut itu Banyak loh. Banyak, penyebabnya banyak. Satu karena proses penuaan. Jadi nyeri lutut itu dari segi penyebab dan dari segi pembagian berdasarkan organnya. Dari segi penyebab, satu, ada namanya idiopatik. Idiopatik itu nyeri lutut, ya udah nyeri aja tanpa nyeri aja, yang belum diketahui penyebabnya, idiopatik. Jadi tiba-tiba orang itu nyeri tapi dicari sumber nyerinya nggak ada, idiopatik. Oh jadi dia nyeri gitu tanpa ada sebab apapun, kenapa dia bisa nyeri gitu loh? Ya idiopatik. Oh. Yang kedua, degeneratif. Nyeri dikarenakan proses penuaan. Biasanya terjadi pada orang tua. Nyeri dikarenakan nyeri pada lutut, dikarenakan usia sudah mulai Tua. di atas 50 tahun, tapi dia berkeinginan dengan aktivitas yang cukup kuat, sehingga dia tidak sadar bos, lututnya sudah mengalami degenerasi. Nyeri karena pernah jatuh. Post trauma. Di trauma karena jatuh tuh dong. Trauma karena jatuh, sehingga lututnya mengalami proses degenerasi sebelum waktunya. Kemudian nyeri karena yang sangat jarang terjadi, walaupun ini harus kita tahu, nyeri karena infeksi bisa, nyeri lutut karena proses ganasan bisa, jadi banyak. Cuman yang sering kita
karena proses metabolik juga bisa, karena sistem autoimun bisa. Cuman yang sering kita dapat itu, yang paling sering terjadi pada orang tua itu nyeri karena proses penuaan. Karena faktor di penuaan gitu dok ya. Degeneratif itu yang paling sering terjadi pada orang tua, dan itu banyak banget. Nah, itu harus dikenali karena sering tuh orang tua tuh pokoknya asal nyeri lutut asam urat. Wah, iya terkadang tuh asam jida-jida tuh dok, jida-jida kalau udah nyeri lutut, wah nih asam urat nih. Kalau enggak nih. rematik nih. Rematik nih, rematik nih. Asam urat dan rematik. Tadi tidak seperti itu. Tapi dari nyeri sendiri tuh dok, ada gak sih nanti dari sakit nyeri itu mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya gitu? Ada. Oh, jadi nyeri itu tanda, bukan penyakit. Nyeri itu adalah tanda. Yang harus dicari adalah penyakitnya. Yang kita obati adalah penyakitnya. Oleh karena itu, ketika orang terjadi nyeri, maka segera periksa ke dokter. Segera, walaupun cuman terkilir, supaya Anda tahu ini nyerinya ini kenapa sih. Supaya nanti kalau Anda mengobati tidak asal. Contoh begini, ada orang tua datang ke saya, dok saya ini sudah nyeri lutut sudah 8 bulan. Saya tanya, loh selama ini sudah berobat? Tak pakai dok, sudah saya obati sendiri. Oh lebih hebat dari dokter tuh dok. Loh kenapa kok bisa begitu? Saya tahu, saya yakin ini asam urat. Nah, padahal nyeri sendi di lutut itu tidak hanya asam urat. Tidak hanya asam urat, dan tipikal nyerinya berbeda. Maka dari itu, dengan dia tidak ke dokter, otomatis kan dia minum tuh obat asam urat, minum obat nyeri sembarangan, yang justru akhirnya hasil akhirnya bisa merusak ginjalnya sendiri. Dikarenakan obat-obat asam urat itu dibuangnya melalui ginjal, atau juga memperparah sendinya. Karena ada obat-obat nyeri yang kalau dikonsumsi dia justru malah mengakibatkan kerusakan sendi atau avaskular nekrosis pada sendinya. Jadi pengobatan yang tidak tepat pada penanganan kasus nyeri, khususnya nyeri lutut, sangat berpengaruh pada tingkat kesembuhan seseorang. Oh, tuh pemirsa di rumah. Jadi bagi orang-orang tua dok, apalagi orang-orang tua, mungkin orang-orang tua dia memprediksi bahwa nyeri nih asam urat atau nyeri nih rematik. Ini sebenarnya tuh salah tuh dok ya. Sebenarnya lebih baik kita langsung berkonsultasi, udah mulai nyeri langsung berkonsultasi gitu ya ke dokter ya dok ya. Kadang ada yang tidak perlu obat, ada yang perlu obat dan fisioterapi. Berarti kalau kayak gitu ada nyeri yang bisa sembuh sendiri dok? Ada. Ada dok? Ada. Pemirsa di rumah, ini mungkin penasaran nih dok. Nih apa nyeri yang bisa sembuh sendiri? Atau bisa disembuhkan sendiri. Sembuhkan sendiri tanpa kita ajukan ke dokter, tanpa berkonsultasi ke dokter. Baiklah pemirsa, mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana cara penyembuhan dari nyeri sendiri. Mungkin kita akan bahas pertama pengenalan perbedaan nyeri lutut masing-masing, baik itu secara degeneratif, nyeri asam urat, nyeri lutut karena asam urat, maupun yang katanya nyeri rematik. Nyeri rematik nih yang biasa orang tua nih dok. Ini rematik nih, jangan-jangan ajus-ajus nih dok biasa. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.